Oven adalah benda tertutup yang digunakan untuk memanaskan, memanggang, atau mengeringkan. Selain untuk memasak, oven juga dipakai untuk membakar keramik dan kebutuhan industri lainnya. Dan yang paling banyak dipakai sekarang adalah jenis oven gas atau oven elektrik. Seperti yang kita ketahui, setidaknya ada 4 jenis oven untuk keperluan rumah tangga. Yang pertama, oven konvensional, yaitu oven yang pemakaiannya diletakkan di atas tungku atau kompor sebagai sumber panas. Yang kedua, oven gas, oven yang dihubungkan dengan gas yang menghasilkan sumber panas. Yang ketiga, oven listrik, oven dengan aliran listrik sebagai penghasil panas. Dan yang terakhir, oven konveksi, oven dengan fasilitas pemutar udara untuk meratakan paparan udara panas. Oven mulai dipakai oleh penduduk lembah Indus pada 3200 sebelum Masehi. Di rumah tanah liat mereka, semua penduduk lembah Indus memiliki oven. Kemudian, oven dikembangkan bangsa Yunani. Perkembangan oven pun berjalan bersama dengan perkembangan jenis roti yang ditemukan bangsa Yunani. Pada tahun 300, bangsa Yunani berhasil menciptakan 70 jenis roti, yang diantaranya bagaimana sih cara kerja oven? Prinsip semua oven sama, yaitu memanaskan makanan dengan udara dan tidak langsung terkena sumber panas. Api dan listrik bisa menghasilkan panas. Api dan listrik adalah sumber panas oven. Udara karena dekat dengan sumber panas, udara juga bisa menjadi panas. Lalu udara panas mengelilingi makanan. Makanan akan menjadi panas dan akhirnya karena udara panas, roti pun bisa jadi matang. Oleh karena itu, kalau pintu oven sering dibuka pada saat sedang memasak, makanan menjadi tidak bisa matang karena udara panas terus-menerus lepas dari ruangan oven. Zaman dahulu, oven dibuat dari tanah liat dan batu bata. Misalnya oven di Pompei. Pompei adalah kota asal pizza di Italia. Mereka menggunakan oven untuk memasak pizza. Pizza yang beralaskan batu dan berbahan bakar kayu. Karena sampai saat ini, kayu masih dianggap sebagai bahan bakar terbaik untuk memasak pizza. Sedangkan di Belanda, ada oven berbentuk tangki berpegangan panjang, namanya Dutch oven. Dutch oven bisa digunakan di atas api, ditaruh api di tutupnya, atau keduanya. Karena praktis, Dutch oven banyak digunakan saat berkemah. Negara tercinta kita, Indonesia, tidak mau ketinggalan. Orang Irian punya oven yang bernama oven batu. Pertama-tama batu akan dibakar, tetapi bukan buat dimakan loh. Kemudian digali lubang, di dalamnya diletakkan batu yang sudah dibakar sampai membara. Setelah itu dilapisi daun, daging, dan daun-daunan lagi. Daging akan matang karena hawa panas dari batu. Dalam bahasa Inggris, oven ini disebut earth oven atau cooking pit.
Sedangkan di India ada oven yang dinamakan tandur. Tandur dibuat dari tanah liat dan semen. Walau aslinya dibuat untuk digunakan di luar rumah, tapi sekarang banyak digunakan di dalam rumah. Suhu di dalam tandur dapat mencapai 430 derajat Celcius untuk menjaga suhu tandur ketika digunakan terus-menerus. Secara tradisional, tandur dibuat dari tanah liat yang dicampur rambut kambing. Makanan yang terkenal yang dibuat menggunakan tandur adalah chicken tandoori. Nah, teman-teman, selain jenis-jenis oven yang digunakan untuk memanaskan atau mengeringkan makanan, kita juga akan mengenal jenis-jenis oven yang digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian atau industri. Salah satunya ini, namanya kiln. Oven kiln mempunyai bentuk yang sangat besar. Kemudian biasanya digunakan untuk mengeringkan tembakau atau rempah-rempah. Kemudian untuk pembakar keramik, untuk membakar cat mobil, dan yang paling menakutkan, oven ini biasa digunakan untuk mengkremasi mayat. Dan setelah ada oven kiln, ada oven furnace, adalah oven yang dipakai di industri berat. Fungsinya untuk melelehkan logam dari bijinya. Kita biasa menyebutnya tanur. Oven berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, baik dari bentuknya, cara penggunaannya, atau dari sumber panasnya. Dahulu kita menggunakan kayu bakar. Zaman sekarang kita menggunakan gas atau listrik. Jika kita memakai api, sekarang kita memakai gelombang panas. Atau jika kita akan menambah atau mengurangi bahan bakarnya, sekarang sistemnya menjadi digital atau komputer. Bagaimana caranya microwave memanaskan makanan? Gelombang radio yang digunakan oleh microwave mempunyai keunikan, yaitu dapat diserap oleh air dan lemak untuk menimbulkan pergerakan molekul atau atom yang menimbulkan panas. Dikarenakan energi tersebut, molekul-molekul makanan berputar-putar dan saling bertabrakan, juga bergesekan. Karena itulah makanan menjadi panas. Microwave akan lebih mudah memanaskan makanan yang mengandung banyak air daripada yang mengandung banyak lemak dan gula, karena molekulnya lebih sedikit. Di microwave, seluruh bagian makanan memanaskan dirinya. Tapi kalau makanan terlalu besar atau terlalu tebal, bisa jadi ada bagian yang belum matang. Sedangkan di oven, panas dihantarkan dari luar ke dalam. Ketika dimasak di suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit, maka akan menghasilkan matang yang merata. Sedangkan jika dimasak di suhu 300 derajat Celcius selama 10 menit, luarnya akan gosong dan di dalamnya belum matang. Kali ini teman-teman, Bianca akan menyebutkan barang apa saja yang tidak boleh dimasukkan ke microwave. Salah satunya adalah alat-alat masak yang terbuat dari logam, kemudian koran, aluminium foil, dan kantung belanjaan. Sedangkan alat-alat yang boleh dimasukkan ke microwave antara lain piring dari kaca, alat-alat dari keramik,
kertas lilin, oven cooking bag, dan white microwave paper towel. Dan jika kita akan membersihkan oven, ada cara yang mudah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah masukkan 3 sendok kecil baking soda ke dalam botol spray. Kemudian tambahkan air, dikocok-kocok, kemudian semprot ke bagian yang kotor, lalu lap dengan kain. Tetapi zaman modern sekarang ini, kita tidak usah repot-repot membersihkan oven dengan cara tadi, karena sekarang ada oven yang dapat membersihkan sendiri dan mempunyai sistem yang khusus, namanya self cleaning oven. Begitulah teman-teman cerita penemuan Bianca tentang penemuan oven. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus memberikan manfaat buat kalian. Terima kasih.